materi yang bisa kita lihat sebentar. Di sini. Oke, baik. Sekilas ini mungkin saya agak cepat. Mulai dari concrete and reinforcement. Jadi ada beton, juga ada tulangan. Kemudian juga ada advantages reinforced concrete as a structural material. Jadi keuntungannya apa? Kemudian ada ketidakuntungannya juga. Ya. Nah, ini terkait dengan historical background, sejarahnya. Kemudian ada juga perbandingan antara RC dengan baja. Kemudian kompatibilitas antara beton dengan tulangan. Ya, kenapa? Kompatibel itu berarti saling cocok ya, saling atau sesuai. Kalau istilahnya kalau kompatibel, dia pasangan yang kompatibel berarti ya cocok lah. Kompatibel itu. Desain code atau peraturan, standar-standar peraturan itu ada di desain code. Ya, di Indonesia sebetulnya ada arus yang berbeda. Ya, jadi di awal-awal perjuangan kita menggunakan peraturan yang bernuansa Belanda. Ya, jadi ini sedikit supaya Anda sekalian tahu. Jadi peraturan Indonesia pertama kali, peraturan betonnya menggunakan peraturan yang bernuansa Belanda. Jadi kalau Anda tahu PBI 71, maka PBI 71 cenderung menggunakan aturan yang digunakan Belanda. Jadi ada sejarah panjang terkait hal tersebut. Kemudian dilanjut dengan perubahan peraturan yang mengarah ke peraturan Amerika. Jadi peraturan Indonesia ini mengalami dua zaman. Kemudian SI unit, ya. Jadi apa istilahnya? Di Amerika sendiri itu unit satuannya ada yang non SI. Mereka biasa menggunakan pounds, inch, dan seterusnya. Sedangkan SI, sistem internasional itu digunakan di Amerika tapi tidak sepenuhnya. Jadi masih saja sekarang ini banyak yang tidak berubah menggunakan non-SI. Di kita bagaimana ya? Kita harus paham apa itu SI dan apa itu non-SI. Ya, kalau Anda ketemu dengan satuan pound per square inch untuk pressure, di tempat kita ketemunya PA gitu ya. Ya, dua-duanya kita harus paham. Ya. Ada lagi tipe daripada PC, kemudian admission, kemudian property of concrete, agregat. Agregat kemarin sempat kita singgung hubungan antara semen dengan agregat yang dikenal sebagai silika alkali reaction. Ya. ASR, alkali silika reaction. Jadi kita harus paham ada bahaya yang dikenal sebagai concrete, cancer of concrete ya. Kalau di manusia ada kanker, di beton kankernya yaitu ASR tadi. Antara alkali dengan silika. Alkali disumbang oleh semen, silika disumbang oleh agregat. Dua-duanya kalau ketemu dengan air membentuk gel. Gel sehingga muncul pola-pola letak. Ya, kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian ada high strength concrete.
ya. Kemudian juga cerita terkait fiber reinforced concrete, ya, concrete durability. Concrete durability ini menarik karena Anda bisa saja membuat beton tetapi tidak durable. Durability itu terkait dengan lingkungan. Jadi kalau kita ngomong durability berarti kita bicara mengenai kemampuan beton untuk bisa memiliki umur yang panjang ya, di lingkungan tertentu. Ya, ini concrete durability. Dulu nggak terlalu clear, kalau sekarang sangat clear. Reinforced steel, kemudian grades of reinforcing steel, jadi tipe-tipe dari reinforced concrete. Kemudian juga ada ukuran dari tulangan dan kekuatan material, lingkungan korosi, kemudian juga ada yang ini identifying marks of reinforcing concrete di Amerika, di Indonesia nggak terlalu jelas untuk ini. Kemudian introduction to loads, kemudian ada dead loads. Dead loads ini adalah beban mati. Jadi kalau Anda kenal sekarang hari ini, beban mati dari struktur itu adalah berat sendiri daripada struktur. Ya, kemudian ada live load, ini adalah berat hidup daripada struktur dan seterusnya. Ada lagi environmental loads, ini beban akibat environment, bisa saja akibat hujan, kemudian juga bisa akibat apa ini kalau di luar negeri ada salju, gitu ya. Kalau di tempat kita tidak ada salju, tapi itu termasuk environmental loads. Ya. Kemudian, bentar. Saya tutup dulu. Oke. Kemudian calculation accuracy. Nah, ini juga menarik. Disinggung terkait apa ini? Bagaimana keakuratan dari perhitungan. Seringkali beberapa mahasiswa menggunakan kalau hitungan itu sampai komanya banyak ya digunakan, padahal beton sendiri itu banyak menggunakan rumus empiris atau rumus percobaan. Ya. Sehingga beberapa sampai komanya dipasang panjang supaya teliti, tapi itu bisa misleading karena orang-orang bisa berpikir kalau yang dihitung ini sudah betul ya karena menggunakan koma yang banyak sekali. Nah, ini bisa salah kalau nggak dipahami. Kemudian berikutnya terkait dengan impact of computer. Tentunya ini ada hubungan dengan program komputer yang digunakan untuk menghitung. Ya. Di peraturan menyebutkan bahwa apabila Anda ingin menggunakan program komputer, maka secara prinsip Anda harus bisa memberikan satu inputnya harus jelas, dua hasil outputnya, dan yang ketiga adalah interpretasi daripada hasil. Jadi itu catatan tersendiri. Oke, saya akan lanjutkan berikutnya. Oke, plain concrete versus reinforced concrete. Baik. Jadi di sini kemarin kita sudah sebutkan bahwa beton itu ada kaitan dengan rock-like material. Ya. Kalau kita lihat beton itu, saya coba buat
Beton itu terdiri dari agregat. Ya, kalau kita lihat di sini ada beton, itu ada agregat. Agregat itu terdiri dari pasir, kerikil, dan yang di sini adalah pasta semen. Di pasta semen itu merupakan perekat atau glue, perekat atau lem begitu sehingga beton bisa terbentuk. Beton sendiri juga kita kenal terkadang mendapatkan yang kita kenal dengan admixture. Admixture atau tambahan-tambahan selain daripada material umum yang digunakan, ini bisa mempengaruhi yang pertama workability, berarti kemudahan. Jadi admixture ini akan bisa membantu kemudahan dalam pelaksanaan. Jadi beton ini sangat unik. Jadi kalau Anda mau buat terlalu kuat, kadang-kadang Anda kena masalah dengan tidak bisa dicor. Ya. Karena air semennya dibuat kecil gitu ya, kalau supaya kuat. Jadi ada unsur workability, kemudian ada unsur durability, jadi ketahanan terhadap lingkungan. Dan awas, ini dituntut, durability ini dituntut oleh peraturan juga. Untuk environment tertentu, misalnya Anda mau membuat beton yang berada di dekat air laut, dan seterusnya. Maka akan dituntut requirement atau syarat-syarat yang peraturan sudah tetapkan. Jadi kalau dulu Anda dapat perkuliahan teknologi bahan bangunan, di sana sudah ditetapkan syarat untuk fluor, syarat untuk klor, ya, sulfur, ya, sulfat, dan syarat untuk adanya klor atau air laut dan seterusnya itu sudah ditetapkan syaratnya. Mulai dari syarat F-C, jadi ada syaratnya, ini ada yang F-C, kemudian ada lagi syarat yang menggunakan water cementitious ratio yang dibatasi. Jadi kalau yang F-C minimal sekian, jadi minimal diminta sekian. Kalau yang water cementitious ratio maksimal sekian. Jadi ini syarat-syarat yang dituntut. Ya, ada beberapa syarat lain, tapi syarat dasarnya adalah nilai F-C dan B per C. F-C itu makin kuat berarti makin durable, bisa disampaikan begitu, atau W per C makin kecil makin durable. W per C makin kecil berarti semen makin banyak atau air makin sedikit. Tapi kembali lagi, selain syarat ini, syarat workability yang disebutkan di depan ini juga menentukan. Jadi Anda tidak bisa membuat ini terkecil-kecil sekali atau waternya sangat kecil. Ya, kekuatannya masuk, W per C-nya masuk, tetapi workability-nya tidak masuk. Ya. Workability dinyatakan dengan konsep SLAM. Jadi kalau Anda masih ingat dulu ada istilah SLAM, ini adalah konsep workability yang digunakan. Tergantung dari betonnya, apakah betonnya mau yang model normal atau betonnya adalah beton self compacting concrete yang dikenal sebagai SCC. Jadi kalau Anda kenal dengan istilah SCC, yang ini adalah self compacting concrete. Jadi SCC self compacting concrete ini adalah beton yang mampu untuk memadat secara mandiri. Memadat secara mandiri. Jadi itu dikenal dengan konsep self compacting concrete. Ya. Kemudian selain hal yang di atas, ada lagi yang kita kenal sebagai time of hardening, jadi kemampuan untuk mengerasnya, waktunya bisa diubah dengan penggunaan admixture. Kalau Anda belum pernah kenal, ada yang dikenal dengan admixture alami yang biasa dipakai zaman dulu, yaitu untuk memperpanjang. Jadi kalau Anda punya truck mixer, ya, gambarnya seperti ini.
Hanya seperti ini. Kemudian zaman dahulu kala, kalau transmitter ini berjalan, ya, terus kemudian ada traffic jam, jadi ada apa ini, kemacetan lalu lintas, biasanya zaman dulu itu bawa sak sugar atau gula. Ya. Jadi begitu macet jalanan, ya sudah, gulanya dimasukkan di dalam truk ini, sehingga betonnya jadi tidak segera memadat. Jadi memperlambat perkerasan dari betonnya. Itu zaman dahulu. Jadi ini sekilas saja supaya Anda tahu bahwa zaman-zaman dahulu kala ada unsur-unsur seperti itu, di mana orang menggunakan gula untuk membuat betonnya tidak cepat mengeras. Ini praktek di lapangan. Tapi sekarang, zamannya sekarang, ya tidak menggunakan gula, tetapi bisa menggunakan admixture tipe tertentu. Ya. Oke, jadi ini adalah sekilas terkait dengan admixture tersebut. Kemudian, kalau kita lanjutkan, strength, kekuatan di sini beton memiliki sifat kekuatan tekannya yang tinggi. Saya boleh gambarkan kuat tekannya ini tinggi. Ya. Sedangkan kuat kuat tariknya rendah. Ada kuat tariknya, tapi rendah. Nah, kalau ditanya secara singkat, nanti Anda belajar di lapangan berapa sih kuat tarik daripada beton, maka Anda bisa menggunakan aturan sederhana sebesar kuat tarik itu 1/10, 1/10 kuat tekan. Nah, Anda kenal dengan istilah efficiency. Ya, efficiency ini adalah kita kenal sebagai kuat tekan karakteristik beton pada umur 28 hari. Jadi 28 hari, 28 days. Ya. Oke, pertanyaannya dulu. Nah, kalau Anda sudah tahu sekilas ini, ada pertanyaan dulu, sebentar, saya tutup dulu. Kenapa 28 hari? Kenapa kuat tekan 28 hari ini sangat-sangat terkenal digunakan? Kenapa tidak 10 hari atau kenapa kok efficiency ini menggunakan aturan 28 hari? Coba Zaki mungkin ada masukan, Zaki? Silakan, Zaki. Oh iya, Pak. Mungkin kalau sepengetahuan saya kenapa 28 hari, karena mungkin beton pertama butuh mengeras dan juga butuh waktu agar dia bisa mencapai kuat tekan yang diinginkan, Pak. Gitu. But why 28 days? Why? Ada yang menarik enggak? Kenapa kok? Ya, secara prinsip bisa saja beberapa umur tertentu digunakan sebagai acuan, tapi untuk umur efisiensi karakteristik tanpa ada penjelasan apa-apa, itu defaultnya adalah 28 hari. Jadi kenapa 28 hari? Udah. Raihan? Silakan, Raihan. Mungkin di waktu 28 hari itu ini Pak, apa namanya?
betonnya itu sudah dalam kualitas paling bagus, Pak. Soalnya Ya, gimana? so- mungkin dalam 28 hari itu mutu betonnya yang paling baik, Pak. Soalnya ya sudah mengerasnya. Eh, Oke, istilah yang paling baik itu bisa berbahaya ya. Kalau Anda menggunakan istilah paling baik. Jadi kalau kita kelihatan ya ini ke papan tulis hitam saya. Kelihatan, Pak. Jadi kalau kita ngomong umur kuat tekan beton begitu ya. Ini adalah kuat tekan beton. Yang di sana adalah umur age. Maka kuat tekan beton itu biasanya modelnya begini. Nah, seperti itu. Ini asintotis, jadi dia naik tapi dia sifatnya asintotis, jadi dia naiknya perlahan-lahan, kira-kira begitu. Jadi bisa disimpulkan umur semakin tua, jadi kalau saya umur di sini misalnya, maka umur ini pasti akan lebih tinggi dari 28 hari. Secara umum gitu. Nah, umur 28 hari itu kurang lebih 28 day itu di sini. Jadi bukan yang tertinggi gitu ya, bukan yang tertinggi. Masih bisa lebih tinggi, tetapi dia tidak. Dia ada sekitar 20%-an baru kemudian dia naik terus gitu. Tapi secara prinsip 28 hari dianggap umur kekuatan beton perhitungannya dimulai di sini. Apakah yang tertinggi? Enggak. Bukan yang terbaik. Ya, kalau ditanya terbaiknya di mana? Di sini gitu ya. Dia naik terus begitu. Jadi sifat daripada beton yang memiliki sifat semakin tua umurnya, jadi kalau saya gambar ini saya tulis old, beton tua kira-kira ya, beton tua di situ, maka umur beton tua itu lebih tinggi daripada umur beton yang. Saya tulis yang di sini. Ya. Jadi umur tua dengan umur muda, kita bisa lihat umur muda selalu lebih kecil daripada umur tua. Nah, kalau Anda baca-baca buku, baca-baca terkait dengan beton, seringkali ada bangunan-bangunan yang sudah tua umurnya, ya, apakah itu gedung, apakah itu jembatan, gitu ya, apakah itu jembatan yang umurnya sudah cukup tua, beton, sudah cukup tua, tetapi mestinya sudah nggak kuat, tapi ternyata masih berdiri. Ternyata masih berdiri. Nah, beberapa catatan di sini adalah terjadi karena ada di sini. Karena ini. Karena old age-nya ini yang ternyata membuat kekuatannya ini naik terus gitu. Jadi ini adalah catatan yang perlu Anda pahami ya terkait dengan umur tua dengan umur muda, di mana kekuatan beton akan tetap naik terus, semakin tua semakin tinggi kekuatannya. Sampai di sini jelas ya. Nah, 28 days ini adalah ukuran yang diterima secara internasional juga sebagai kekuatan betonnya dianggap di umur itu. Nah, kalau Anda nanti masuk ke posolan, jadi kalau Anda menggunakan posolan itu tulis di sini posolan. Posolan itu kalau saya ngomong misalnya contohnya fly ash gitu. Fly ash itu ada tipe-tipe yang berbeda-beda, tipe kelas C atau tipe kelasnya N. Kemarin kita sudah menyampaikan ada aturan ASTM 1709 yang bahas mengenai di luar daripada fly ash yang ini. Kalau yang ini masuk di ASTM C618. Jadi kalau Anda ketemu dengan ASTM C618
itu berbicara mengenai kelas dari fly S, ada C, ada N, ada kelas yang lain. Dia akan membatasi diri ASTM tersebut ke penggunaan standar C itu komposisinya sekian, N itu sekian, dan kalau masuk komposisi dia akan dikategorikan sebagai C atau N atau yang lain, gitu. Menggunakan aturan C618. Jadi urutannya begitu, jadi posolan, contohnya fly S akan dicek dulu masuk kategori mana menggunakan aturan C618. Nah, kalau kita lihat dari sini dulu, posolan itu akan menggantikan semen. Jadi saya sampaikan di sini adalah semen replacement. Jadi Anda tahu bahwa tugas dari posolan itu akan menggantikan semen sebagian. Let's say 25%, misalnya 25% atau 30% atau dan seterusnya. Ini dia menggantikan semen dengan komposisi 25% digantikan oleh posolan tadi atau fly ash tadi. Nah, di dalam semen itu ada unsur yang membuat kekuatan daripada material itu terbentuk, ya. Ketika posolan ini dicampurkan, maka otomatis kuat awalnya ini akan lebih rendah daripada kuat yang tanpa posolan. Kuat awalnya lebih rendah. Tetapi Anda perlu ingat, tujuan dari kenapa kok kuatnya lebih rendah ya tetap dipasang, karena kita mau memperbaiki sifat betonnya. Di sifat betonnya kemarin hari ini juga kita singgung, kita sudah diskusikan ada alkali silika reaction ASR yang membuat betonnya retak dengan pola-pola. Kalau ada pola-pola seperti pulau, kemarin sudah kita diskusikan dengan model-model pola-pola yang terbentuk 120 derajat gitu. Ini pola retak yang model-model pola ini kita kenal sebagai pola retak ASR. ASR ini di beton dikenal sebagai cancer. Kalau lihat dari ASR-nya sendiri sebetulnya keretakannya dia nggak dalam. Jadi keretakannya kalau kita punya 3 dimensi tebel plat beton begitu, kita punya tebelnya seperti ini. Kerusakannya itu di bagian lapisan awal saja sebetulnya. Letaknya ini ada di bagian awal, tidak sampai dalam. Ya, tetapi sama saja, tetap mengganggu dan tetap merusak, ya, perlu diperbaiki dan seterusnya. Nah, menggunakan posolan fly ash ini akan mengurangi dari kejadian ASR ini tadi, kankernya beton. Penggunaan ini akan mengurangi. Jadi kekuatannya kalau kita lihat perjalanan hidup daripada kekuatannya mungkin lebih rendah daripada yang normal, tetapi dia bisa saja meningkat lebih tinggi begitu. Jadi di awal-awal lebih rendah, tetapi secara durability dia memiliki kekuatan yang lebih baik, sehingga untuk jangka panjangnya ini berapa panjang? Nah, ini ada beberapa nilai di mana umur age yang cukup untuk bisa dicek memberikan pengaruh bagus posolan itu di umur tua. Jadi jangan menggunakan umur 28 hari untuk melihat keunggulan dari posolan, tetapi menggunakan umur letter H. Berapa umur letter H yang bisa dimanfaatkan? Misalnya di umur 56, 56 days or 90 days. Oke, jadi Anda sudah tahu sedikit konsep daripada mengapa kok kita
tetap menggunakan pozolan walaupun kekuatannya tidak bagus di awal, tetapi kita lihat ada perbaikan durability dari beton, betonnya lebih long life, lebih umur panjang gitu ya. Dan itu akan terasa di umur yang lebih tua, yaitu umur berapa? 56 day atau 90 day. Atau 90 day itu berarti 3 bulan ya. 3 bulan dari pengecoran itu baru akan terlihat fungsi daripada pozolan tadi. Nah, kalau kita lanjutkan dari gambar ini, kita mau lanjutkan lagi, ada catatan di mana ya kalau komponennya mengikuti 618, jadi saya kasih ya kalau komponennya mengikuti 618, mengikuti 618 terdefinisikan dia kelas C atau kelas N, kemudian dipakai, ya kan? Tapi pada waktu kita hanya menggunakan aturan yang seperti ini, maka bisa terjadi masalah di mana ya kita akan terbelenggu selamanya dengan 618 ini. Karena ada lagi 924, 1240 tergantung mau slack atau apa ya, material-material lain yang umum pozolan ini sudah distandarkan semua. Jadi ini ada 3 standar yang terkait pozolan 618 kemudian 9 sekian dan 124 menurut saya. Nah, itu semua kalau yang fly ash itu 618. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan ini bagaimana? Kalau tidak sesuai dengan aturan 618, kalau tidak ada tampungan ASTM-nya, saya kasih gambar di sini. Oke, saya kasih gambar di sini. ASTM-nya tidak ada menampung unsur di luar daripada 618 betul fly ash atau peraturan-peraturan 2 peraturan yang lain, itu tadi yang saya sampaikan 918 seingat saya dengan 1240 itu kalau tidak masuk bagaimana? Apa ditolak? Ya. Apa tidak digunakan? Atau bagaimana? Dibuang atau bagaimana? Kalau kita punya fly ash tidak mengikuti C, tidak mengikuti N, apa harus dibuang? Tidak bisa digunakan. Ternyata jawabannya tidak. Karena kalau kita hanya terikat di 618 yang namanya pozolan itu tidak akan menghasilkan yang saya tulis di sini new material. Akan ada new material. Ya adanya old material karena Anda harus ikuti ya, itu kelas C, kelas N sesuai 618. Di luar daripada kategori aturan dari materialnya, model ukurannya, jumlahnya ini Anda tidak punya opsi lah. Ya. Nah, ASTM mengeluarkan aturan C1709. Nah, ini aturan yang keren sekali. Karena C1709 ini menggabungkan tiga paradigma. Jadi aturan penulisan yang umum, aturan penulisan sesuai laboratorium, aturan penulisan sesuai praktikal. Jadi ada 3 dunia yang digabungkan jadi satu. Jadi kalau Anda lihat aturan C1709 itu keindahannya adalah berada di dalam 3 dunia itu. Jadi dalam sesuai dengan peraturan, buku-buku, aturan buklet, kemudian dia juga lab grade sesuai dengan aturan yang biasa dilakukan di laboratorium, tapi juga dia memberi jaminan, dia memberikan guidance terkait juga pelaksanaan di lapangan. Jadi ini untuk menampung aturan-aturan yang tidak tertampung di C618 di 9 sekian, 928 atau berapa. Ini semua bisa ditampung di C1709 tadi. Sehingga kalau dia tidak mengikuti, saya tulis not ya, saya tulis not di sini. Tidak mengikuti not C618, dia masuk bisa dimanfaatkan tetap menggunakan guidance yang ditetapkan di C1709.
Tetapi ya, karena ini kalau tidak ada guidance orang tidak ada confident. Coba kalau Anda tidak punya guidance memastikan bahwa ini boleh dipakai, maka material baru yang Anda punya walaupun itu bagus, Anda tidak akan yakin digunakan di dalam proyek. Betul tidak? Orang cenderung akan menggunakan material lama saja. Ngapain juga harus pakai peraturan, pakai material baru, belum teruji kan gitu. Nah, jalan tengahnya adalah menggunakan C1709 ini. Walaupun nanti DC 1709 itu ada 5 stages. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Apa ini 5 tahap. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Tahap yang kelima ini adalah tahap yang berurusan dengan di lapangan. Dari total semua tahap ini, proses tesnya itu membutuhkan 4,5 tahun. Jadi kalau Anda mau bermain di luar material yang umum, Anda boleh menghasilkan sesuatu dengan tingkat keyakinan sesuai dengan guidance yang ada di sini 4,5 tahun. 4.5 years. Lumayan panjang gitu ya. Lumayan panjang untuk sebuah pengetesan untuk meyakinkan ini itu. Jadi ini kembali lagi sekilas terkait dengan pozolan. Kenapa begini begitu? Saya panjangkan ceritanya sedikit terkait dengan new material. Kalau Anda ingin membuat material-material baru yang tidak pernah ada di standar, ya, karena kalau ada di standar Anda harus ikuti C618 atau untuk flash. Tapi kalau tidak ada di standar, Anda boleh dan bisa yakin menggunakan material tersebut kalau bagus, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang Anda punya, dengan menempuh langkah-langkah yang ada di ASTM 1709. Jadi itu sekilas konsep dari kekuatan dari F-aksen C, FC, kemudian masuk ke umur-umur seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Saya clearkan dulu. Kalau belum, saya akan tambah lagi, yaitu adanya FCI. Ada lagi FCI. Ini kuat tekan beton sesuai dengan umur yang kita mau cari. Jadi bisa umur 3 hari, kalau Anda tahu 3 hari, 3 days, 7 day, bisa jadi 14 day, dan seterusnya. Tapi umumnya 3 days, 7 day, 14 day itu sesuatu yang umum. Nah, ini berkaitan dengan kekuatan yang Anda memang ingin cari di umur tersebut. Anda memang pengen cari di umur tersebut. Tergantung dari apa yang sedang Anda kerjakan. Ya. 3 day misalnya bisa terjadi ketika Anda bekerja di pratekan. Pratekan pracetak bisa saja. Karena mereka pengen menghemat waktu secepat-cepatnya bisa diproduksi dan digunakan betonnya, ya, tidak mau nunggu lama-lama, maka otomatis Anda perlu menggunakan itu. Sebentar, saya ada telepon. Halo? Sudah dengar suara saya? Oke.
Jadi kalau Anda dengar kekuatan tekan 3 hari, 7 hari, 14 hari, itu bukan dalam rangka memprediksi umur 28, bukan. Nah, tidak dalam rangka memprediksi itu, tetapi memang dalam rangka melihat kekuatan di umur tersebut. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau kita ngomong umur-umuran ya, umur beton tadi, kalau Anda ingin melihat beton itu kekuatannya di umur hari dari umur muda, maka kalau Anda mendasarkan diri menggunakan kekuatan umur mudanya untuk ditarik menjadi kekuatan umur tuanya, ini sama dengan menetapkan, mohon maaf, ini seorang ini cantik atau tidak hanya dari belakang di balik tubuhnya saja. Ngerti tidak maksudnya? Jadi Anda pengen melihat seseorang ini cantik atau ganteng begitu hanya dari belakang. Kan enggak, kan kurang toh. Dimensi untuk melihatnya itu kurang. Anda harus lihat dari samping dong, lihat dari depan dong, kan gitu. Nah, ini terjadi. Jadi kalau Anda lihat terus dimensi apa yang hilang? Kalau tadi kita pengen lihat wajah seseorang ya harusnya tidak dari belakang saja gitu. Dari pinggir, dari depan. Nah, sama dengan itu. Kalau kekuatan tekan beton umur muda ini mau ditarik ke umur tua, Anda kehilangan dimensi yang lengkap, yaitu dimensi apa? Waktu dan temperatur. Jadi ada lagi waktu dan temperatur daripada beton yang dikenal dengan maturity index. Jadi kalau Anda tahu maturity index itu terkait dengan kematangan dari beton itu yang ditentukan oleh temperatur dan waktu. Ya. Ini kalau Anda mau eksplor lebih lanjut. Jadi itu yang terkait dengan maturity index, sehingga ya jangan sampai terus kita belum tahu betul ini manusianya gimana, Anda putuskan ini cantik atau ganteng dari belakang gitu aja lah. Nanti nggak pas, intinya begitu. Sampai di sini jelas ya. Nah, jadi umur tadi dikenal dengan istilah FCI. FCI itu sendiri adalah kekuatan yang ditetapkan pada umur berapa yang Anda mau. Tadi kita sudah sampaikan umur 3DK, umur 7DK, or 14. 14 biasanya umum untuk buka gisting. Jadi kalau Anda lihat gisting kadang-kadang bukanya normalnya umur 2 minggu. Jadi buka begisting. Jadi pada waktu begisting saya buka, saya pengen tahu kekuatannya kira-kira perkiraan berapa. Karena begitu begisting dibuka, ini struktur sudah terima beban sendiri. Ngerti enggak, Mas? Dia harus bisa menahan berat diri sendiri. Belum ke beban utama, ya gitu ya. Belum ke beban yang dia seharusnya gunakan, yang kita kenal dengan service load. Jadi Anda kenal dengan istilah sekarang service load atau beban layar. Itu adalah beban di mana menggunakan dua kategori kombinasi, beban mati dan beban hidup. Satu beban mati, satu beban hidup kita kenal sebagai service load atau beban layar. Sampai di sini jelas? Saya bilang satu mati, satu hidup itu kombinasi ya. Satu mati tambah satu hidup. Jadi beban hidup, saya mau tanya nih, beban hidup itu nyarinya di mana? Anjelir. Anjelir ada? Ya, beban mati sama beban hidup ini nyarinya di mana, Anjelir? Itu definisinya, ya kan? Tapi beratnya berapa itu dari mana? Ada ide mungkin, Anjelir? Nggak apa-apa, salah, nggak usah takut, salah nggak apa-apa, karena Anda juga baru belajar kan. Kalau Anda bisa semua, saya tinggal gitu ke kelasnya, karena nggak mungkin saya ngajar kalau Anda sudah bisa semuanya, kan begitu, ya kan? Jadi kira-kira dari mana, Rosan Maulana? Ya, Pak. Ya. Dari mana kira-kira Rosan? Beban mati sama beban hidup.
Nyarinya angkanya dari mana sih? Kurang tahu saya, Pak. Oke, sekarang Anda perlu tahu. Anda catat baik-baik ya. Beban mati maupun beban hidup itu ada di peraturan. Itu ya, ada di peraturan. Jadi beban mati itu tentunya tergantung dari materialnya, apakah materialnya beton, apakah materialnya aluminium atau material strukturnya baja, itu semua tergantung dari tipe material dan didefinisikan di peraturan pembebanan, ya, peraturan pembebanan. Jadi mungkin dulu Anda seringkali mengatakan, ya ini mohon maaf ini, mungkin Anda bisa jadi salah jurusan. Salah jurusan yang baik maksudnya ya, bukan salah jurusan yang jelek. Teknik sipil adalah jurusan yang baik ya. Saya tidak ngomong jurusan yang jelek, jurusan yang baik, kan? Cuman dulu kan sering ada istilah awakmu anak IPA, awakmu anak IPS. Masih ingat enggak? Lalu ada unsur aliran besar di sekolah SMA, aliran IPA dan aliran IPS, aliran yang logiknya jalan dan aliran yang kalau satunya logiknya jalan, masuk satunya logiknya nggak jalan ya, bukan juga ya. Hati-hati dengan kata-kata itu. Jadi satunya logiknya jalan, satunya hafalannya kuat. Katanya begitu ya? Halo? Saya perlu sampaikan, mohon maaf, Anda harus belajar, ternyata teknik sipil juga perlu hafalan. Kon rasa no, ya. Jadi ternyata nggak kalah hebat nih dengan yang namanya apa itu orang sosial. Jadi ada guyon juga ini. Tapi Anda pikirkan ini benar atau salah ya. Kalau Anda tahu Pak Indro Tomo, ini senior dalam hal pembuatan kurikulum, beliaunya sering masih mengajar dosen-dosen muda ya bareng dengan saya tentang how to teach, kemudian juga how to build kurikulum bareng-bareng. Nah, itu seringkali mengatakan mana yang lebih banyak hafalannya, dokter atau pengacara? Ella ada di sini. Ya, Pak. Mana yang lebih banyak hafalannya, Ella, dokter atau pengacara? Pengacara, Pak. Hafalannya banyak pengacara? Berapa banyak? Sama banyaknya, Pak. Sama banyaknya. Oh, Anda pernah lihat dokter buka peraturan nggak? Anda pernah lihat dokter, sebentar aku tak delok bukunya dhisik. Pernah enggak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, terus kalau pengacara, Anda lihat selalu buka buku, benar enggak? Iya, Pak. Terus yang banyak logikanya sama banyak apalanya yang mana? Jangan keliru loh ya. Jangan keliru, kembali lagi saya sampaikan. Dokter, pengacara, ini sama-sama menggunakan logika sebetulnya. Tetapi hukum kalau Anda belajar di Amerika, Harvard, itu matematikanya harus 100 loh. Harus A loh. Jangan keliru. Ya, logikanya yang jalan itu orang hukum sebetulnya. Saya tidak tahu di Indonesia. Itu ya. Kalau di Amerika begitu. Jadi Anda masuk bidang hukum, Harvard, hati-hati, matematikamu harus jos. Ya, logikanya harus bagus. Sedangkan di kedokteran jarang sekali ada dokter, saya tak lihat bukunya, saya tak lihat catatan saya, nggak pernah. Langsung dihafal, ya kan? Langsung nulis, ya kan? Tulisannya Anda nggak bisa baca. Baik, jadi itu contoh seringkali kita keliru mengatakan bahwa ini itu, dan juga di teknik sipil. Nah, teknik sipil juga sama, ternyata juga harus Anda mengingat banyak hal, peraturan, ya, aturan itu banyak sekali. Jadi kembali lagi, untuk beban mati, beban hidup, itu yang menetapkan peraturan. Tetapi catat ini hati-hati ini catat. Peraturan itu mengatur beban minimal. Wes, tulisan dulu. Ya. Peraturan mengatur beban minimal, bukan beban maksimal. Jadi kalau ada nanti bangun-bangun terus Anda tidak cek, ya kan? Anda tidak cek bangunan atau kekuatan dari apa ini sudah oke atau enggak.
Anda mungkin bertanya, loh kok bisa Pak ada yang seperti itu? Loh, saya bilang ada dan banyak orang yang hanya berdasarkan pada pengalaman. Ini repot ini ya. Saya ambil contoh ini kejadian mungkin 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu saya dikontak oleh seseorang mengatakan bahwa dia ada masalah. Saya analisa dulu masalahnya kenapa sih, saya bilang gitu. Nah, rupanya kejadiannya seperti ini. Sebentar, saya share dulu. Saya gambar-gambar aja. Oke. Oke, mari kita lihat situasi case X gitu ya, case X. Kasus ini adalah ini ada tanah, ada permukaan tanah, ini ada tanah. Kemudian di sini ada colokan sedikit begini saya, begini terus kemudian di sini ada ini air di kali. Bisa bayangkan ya? Halo? Ini tanahnya di sini. Ini tanahnya di sini juga tanah juga. Nah, dia mendirikan bangunan ruko, ya, ruko memanjang. Kalau tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Bisa bayangkan? Halo? Bisa, Pak. Saya, ini Pak. ada atap. Ya? Ada yang tanya? Halo? Nggak ada? Oke. Jadi pondasinya pakai bor. Pondasi bor seperti biasa yang di kiri kanan sama gitu ya. Ini kasus existing, jadi Anda tahu betul ini kasus ini ya. Dia bor dan dia melakukan ini tanpa dihitung. Nah, ini kembali lagi, jadi Anda mungkin saja selamat untuk suatu proyek yang sukanya model begini, tidak dihitung begini. Tetapi yang mungkin Anda tidak selamat dan tidak bagus hasilnya ya. Jadi ini kasus di mana pondasi sudah disiapkan segala macam. Kemudian yang terjadi adalah bangunannya ambles. Jadi miring begitu. Ya, miring. Nah, ini terjadi ya, miring. Sehingga lantainya kalau ngecek miring sama enggak miring lantainya gimana? Coba cara cepat. Aku tak takok sih. Apa di sini yang ada? Bentar. Waisa. Ada di sini? Untuk ngecek permukaan lantainya lurus atau enggak, apa yang Anda lakukan cepat, cara cepat? Gimana? Pakai Hah? Halo? pakai itu Pak, apa ya? Coba Pakai saya apa? Hah? Pakai apa? Oke. Cara cepat, nggak usah cara lambat dan cara canggih. Ada yang menggunakan water pass lah, ada yang menggunakan Nggak terpas Pak. water pass. Nggak usah nganggo water pass. Cara cepat, ayo. Apa ya? Yuk, cara cepat. Disok air saja, dikasih air. Kalau air itu kan selalu menggenang, hukum alamnya akan menuju ke tempat yang rendah loh. Iya Pak. Jadi gini loh, Anda masuk di teknik sipil ITS, kan ngono tuh ya. Itu pikirannya harus menggunakan apa saja yang mungkin di lapangan bisa dilakukan, termasuk ilmu yang sangat kuno tadi. Ya. Jadi kalau untuk menetapkan ini lantainya rata atau enggak gampang, kasih air aja itu kemana itu airnya, tinggal dicari arahnya. Sebelum water pass berjalan ya toh, sebelum alat-alat lain bekerja, langsung ada air, disorong air saja. Jadi ini contoh pengalaman bahwa kita wajib memanfaatkan semua pengetahuan yang walaupun ini sederhana tapi ini sangat membantu sekali. Ya, saya masih ingat dulu alumni dari ITS harus membangun gedung yang akan sulit sekali dicari titik beratnya. Yang dilakukan adalah menggantung tali bandul dengan tali saja. Jadi itu yang dimanfaatkan
untuk menetapkan posisi titik berat tengah segala macam dia menggunakan bandul sama tali karena tidak menggunakan ilmu matematik yang terlalu berat jadi bandulnya jatuh kemana ya situ posisinya kan gitu. Jadi ini contoh-contoh bahwa kita wajib memanfaatkan lebih cerdik lah istilahnya begitu. Sudah jelas ini yang lain? Nah, halo, sudah jelas kah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya lanjutkan. Kalau sudah jelas saya lanjutkan. Turunnya sesuatu pondasi, suatu pondasi atau miringnya suatu kondisi, yang pertama perlu dicek adalah apakah pondasinya sama. Ya kan? Kalau tanah ukuran sepanjang 8 sampai 10 meter, ini biasanya secara logika tidak terlalu banyak perbedaan dari sisi tanah. Jadi itu catatan pertama. Jadi waktu kita melihat, menganalisa, lihat cara berpikir kita ya, sebagai engineer ya, berpikir ya. Kalau pondasinya sama kedalamannya, dengan kondisi 8-10 meter, enggak terlalu banyak. Memang ada beberapa yang 5 meter aja ganti cerita gitu ya, tapi kalau yang seperti ini saya rasa enggak terlalu masalah. Jadi 10 meter enggak terlalu banyak perbedaan tipe soil. Sehingga kalau pondasi ukurannya sama, berarti ada something wrong di sini. Something wrong yang berbeda. Ya, memang ini lebih tinggi sedikit, ya, ada ketinggian sekian lebih sedikit, tetapi tidak cukup memberikan secara signifikan perubahan yang berarti. Nah, ketika kita menganalisa ini itu segala macam, ketahuan ternyata ketika dibangun kan di sini ada, sebentar. Ketika dibangun kan orang tahu di sini ada tanahnya, benar nggak? Ya, ada tanah. Kemudian di situ ada agak sedikit kedalaman tertentu, kemudian di sebelah sananya ada water di sebelah situ. Ya. Sehingga orangnya mengatakan bahwa ownernya itu minta bagian yang di sebelah ini tembok di sini, tembok di ujung itu didobel. Oke, tembok didobel dan di tengah dobelannya dicor. Halo. Jadi itu adalah problem utama yang terjadi karena perbedaan berat yang sangat mendasar. Jadi doubling. Kalau Anda lihat tampak atasnya, tampak atas daripada temboknya. Kalau Anda punya tembok ini satu lapis, ini tampak atas ya, satu lapis. Kalau yang ini temboknya begini, 2 lapis, kemudian di tengah-tengahnya ini dicor beton. Jadi ini tebal sekali dibandingkan dengan cumanya satu tembok. Jadi itu adalah problem yang muncul. Jadi kembali lagi saat ownernya berpikir bahwa model yang seperti ini, kalau Anda lihat model seperti ini, dipikir memperkuat, tetapi menimbulkan problem lain di struktur. Sampai di sini jelas ya? Dipikir memperkuat, tambah kuat, ternyata malah sebagai sumber mara bahaya. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat-sangat super berharga. Inti dari problem ini apa? Coba saya minta untuk disampaikan. Kalau Anda sudah belajar dari apa yang saya sampaikan tadi, berarti kesimpulannya apa? Lesson learn-nya apa? Lesson learn-nya? Lesson learn-nya gimana? Syafira? Ya, Pak. Lesson learn-nya gimana? Apa yang Anda bisa tarik dari pengalaman tadi yang seperti itu, apa yang bisa Anda ambil pengalaman yang berharga? Apa ya? Yang tadi itu kan Gimana? tunggu, Pak.
Nggak apa-apa, sampaikan aja apa kalau setelah lihat situasi kayak gitu berarti apa yang harus Anda ingat dan harus Anda ambil hikmah dari situasi itu. Eh, semuanya itu harus ada perhitungan dan rencana. Ya, harus ada sesuatu analisa yang dilakukan untuk memprediksi dari apa yang sudah Anda rencanakan. Karena ada dua hal besar. Yang pertama, coba ini Anda ingat-ingat ini ya. Yang pertama adalah hitungan di atas kertas, betul? Ya kan? Benar, Pak. Hitungan di atas kertas. Tetapi ada satu lagi hal yang diharapkan sama dengan ilmu engineering yang Anda sudah dapatkan, yaitu kondisi asli di lapangan. Benar nggak? Tentunya dua-duanya ini harus sesuai. Ya, kalau tidak sesuai, bisa menimbulkan problem. Nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan kasus, tapi saya bentuknya cerita aja, tapi nanti saja ya, cerita terkait jembatan yang rubuh. Jembatan yang rubuh belum sempat terkena beban utama, tapi sudah rubuh dulu dan melukai dan membunuh 1-2 orang. Kejadiannya ada di dekat ITS. Ya. Tapi bukan ITS yang mendesain, bukan alumni ITS, tapi yang lain. Yes. Kita harus mengambil hikmah dari atau pelajaran dari kejadian-kejadian seperti itu. Sampai di sini jelas apa yang saya sampaikan? Oke, bisa ngerasakan beton posisinya perkuliahannya bagaimana, di mana Anda nanti akan melihat hal-hal seperti itu dan bagaimana baiknya kejadian itu. Saya akan lanjutkan dulu ya. Oke. Baik. Kemudian Anda kenal dengan istilah yang disebut dengan reinforced concrete. Karena kejadiannya tadi sudah saya sampaikan, you have problem with the compressive strength yang tinggi tapi tensile strength yang rendah. Ini membutuhkan pasangan gitu ya, pasangan yang ketemu dengan nama beton bertulang atau RC. Ya. Jadi itu adalah terkait dengan reinforced concrete. Kenapa kok mereka ini baru cerita sekilas kompatibilitas mereka, tetapi nanti kita akan bahas lagi terkait kompatibilitas mereka lebih dalam lagi. Tapi seperti pasangan suami istri begitu mereka saling melengkapi. Ya, mereka saling melengkapi. Kalau pasangan suami istri tidak saling melengkapi, isinya geger terus ya, isinya perang terus. Jadi ini beton dengan tulangan ini saling harmonis hidupnya ya, harmonis hidupnya. Jadi yang satu memiliki kuat tekan tinggi, tapi kuat tariknya rendah, maka yang lain membantu tariknya gitu ya. Jadi saling membantu, saling melengkapi. Ini contoh yang baik ya, reinforced concrete. Kemudian beberapa ini juga catatan pada waktu kita membahas kolom, maka still also capable resisting compression. Jadi baja juga ikut membantu, memiliki kekuatan membantu tekanan juga. Ya. Oke, kemudian saya akan ada tugas yang saya minta Anda amati fungsi daripada reinforced concrete. Jadi ini ada gambar. Saya minta Anda capture screen dulu. Oke. Baik. Oke. Ada banyak bangunan seperti ini, kemudian saya minta Anda untuk melanjutkan ini apa ini itu. Jadi capture screen sudah? Sudah di capture screen? Oke ya.
Kemudian tugas Anda secara kelompok mendiskusikan ini barang apa kira-kira. Selesai. Anda kerja kelompok secara bebas, kelompoknya ini kelompok bebas, jadi kelompok diskusi saja. Oke, saya minta Anda di grup untuk membahas